Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk rekan-rekan yang di mana saja berada. Ya, terima kasih kepada Bapak dosen kita, Pak Riyad. Nah, perkenalkan sebelum itu kita kelompok 4 yang mengambil tema kopi mobile yang di mana itu kopinya itu dengan gerobak ya. Nah, di sini saya kelompok 4 memiliki sebuah rekan atau rekan-rekan kita yaitu Mbak Neta Watigulo, saya Anton Wahyu, dan juga Mas Dery Andreus Nainggolan beserta Mas Faisal Zulfitar dan juga Mas Priyosaka Satria. Nah, boleh diganti slide-nya, Mas. Nah, di sini kita mengambil kopi keliling mobile yang menggunakan itu gerobak atau motor ya, yang saat ini kita lihat di keliling. Nah, dalam permasalahan yang dekat ini, saya mengambil proses pencatatan yang dimana itu manualnya itu sering hilang ya, atau tidak akurat yang biasanya kita mengambil atau merekrut karyawan atau uh, tenaga kerja, itu biasanya kita salah menghitung atau tidak akurat, dan juga duit pendapatan kita tidak hilang. Dan juga permasalahan ini konsumen membutuhkan mobilitas yang fleksibel ya. Jadi kalau pengen ngopi dia mager ya kita bisa datang gitu kan keliling di waktu-waktu tertentu ya, itu menjadi fleksibilitas kita. Serta permasalahan ini juga diangkat penjualan kopi yang keliling ini juga mencatat penjualan dalam seharian. Jadi setiap catatan jual dan beli itu tercatat dengan akurat. Nah, di tahapan selanjutnya tidak ada juga sistem untuk memantau stok pendapatan lokasi secara otomatis. Jadi ketika owner atau pengusaha itu ingin memantau stok ya secara akurat, jadi itu pendapatannya juga tidak tidak secara otomatis, maka akan melibatkan si owner dengan banyaknya karyawan ya atau uh, namanya selain karyawannya pegawai. Nah, itu akan keribetan ya si owner atau pemilik dari kopi tersebut. Nah, juga di sini permasalahan ini mengangkat persaingan tinggi dari kedai yang permanen ya, seperti kopi-kopi yang kita ketahui ya, Kenangan, Craft, dan juga yang lainnya. Oke, selanjutnya slide berikutnya akan dibacakan oleh rekan kita. Baik, kita masuk dalam solusi dan fitur. Ada solusi yang diambil dari proyek mobile kopi mobile ini, yaitu dapat membangun website monitoring untuk penjual kopi keliling agar dapat memantau lokasi, pendapatan, dan stok secara real time. Ini dapat memberikan pemecahan masalah untuk dalam penjualan dengan monitoring untuk penjualan kopi keliling. Dan fitur yang didapat dalam penjualan kopi mobile ini yaitu tracking lokasi atau motor atau gerobak yang berbasis GPS dan dashboard, penjualan harian, mingguan, dalam bulanan. Juga selanjutnya membantu analisis titik lokasi paling ramai, mengoptimalkan rute dan jam operasional, di mana rute dan jam operasional bisa ditentukan, dan menginput transaksi otomatis atau manual. Setiap transaksi bisa otomatis dilakukan dengan adanya aplikasi mobil kopi mobile ini. Slide selanjutnya. Adapun beberapa target pengguna dan manfaat dari kopi keliling ini, yaitu target penggunanya yang pertama yang untuk penjual kopi keliling tersebut. Ya, untuk penjual kopi keliling tersebut mendapatkan keuntungan ke UMKM kopi keliling di bagian menengahnya, juga pemilik bisnis minuman street food dan perusahaan atau bisnis kopi keliling skala yang besar. Manfaat dari kopi keliling ini yaitu dengan menggunakan kopi keliling
dapat mengetahui lokasi gerobak secara akurat, memantau performa penjualan tanpa catatan manual, membantu analisis titik lokasi paling ramai, mengoptimalkan rute dan jam operasional. Itulah tadi target pengguna dan manfaat dalam mobile kopi keliling di proyek kami ini. Next, selanjutnya kami serahkan kepada Kak Satria. Kita masuk ke selanjutnya yaitu timeline proyek, yaitu ada beberapa timeline proyek yaitu mulai dari pre-production, development, dan post-production. Di sini kita jelaskan pada gathering data itu memakan waktu 1 minggu, kemudian analis juga memakan 1 minggu, wireframing atau templating juga memakan 1 minggu, sedangkan di sistem desain itu kita memakan waktu 2 minggu. Untuk development fasenya, kita development itu membutuhkan waktu 6 minggu. Ya, 6 minggu itu di saat ini kita berada di pada minggu keempat ya. Oke. Kemudian untuk testing dan fixing bugs-nya itu memakan waktu 2 minggu. Rancangan integrasi dan sinkronisasi database memakan waktu nanti dibutuhkan 4 minggu. Kemudian testing dan fixing bugs itu memakan waktu 2 minggu. Masuk selanjutnya post production, pengujian, optimalisasi dan finalisasi itu memakan waktu 3 minggu, maaf. Kemudian production memakan 1 minggu. Next, Mas. Selanjutnya, scope and deliverables, kita masuk tahap untuk ruang lingkupnya, menyediakan layanan kopi keliling dengan kendaraan mobile di kota X ya. Kemudian aktivitas utamanya persiapan kendaraan, peralatan, bahan baku, menu, rute perjalanannya, operasional, dan promosi. Dan batasannya kita hanya menjual kopi dan minuman pendukung sederhana. Dalam arti kata kita memiliki juga jam operasional terbatas. Pihak terkait itu ada pemilik, tim operasional, kemudian pemasok, dan pelanggan. Mengenai hasil proyek atau deliverables, kendaraan kopi keliling siap beroperasi. Itu sudah pasti. Peralatan kopi dan persediaan bahan baku, kemudian menu dan harga jual standar, kemudian kita mempunyai tim operasional terlatih, mempunyai rencana rute dan jadwal operasional, kemudian strategi pemasaran yang sederhana, dan kita tentu ada hasilnya, yaitu hasil akhirnya laporan proyek singkat yang berisi itu keuangan dan evaluasi awal. Selanjutnya, Mas. Di sini kita akan membicarakan estimasi anggaran dan sumber daya, di mana tim kami telah membuat estimasi anggaran, yaitu pertama itu kita harus mempunyai server dan hosting, diperkirakan itu 300.000 per tahun, kemudian domain 150.000 per tahun, pengembangan web itu antara 2 juta sampai 5 juta, maintenance 100.000 per bulan. Mengenai sumber daya, itu kita harus mempunyai software, HTML, CSS, JS, PHP, atau Node.js, MySQL, PostgreSQL. Kemudian kita harus juga mempunyai SDM ya, pertama 1 developer, yang kedua tester operator. Oke, silakan selanjutnya pada Mas Dery. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mas Satria. Berikutnya kita membahas yaitu risiko dan mitigasi. Pada pengembangan web application Ngopi Mobile, kami juga mengidentifikasi beberapa risiko yang mungkin terjadi selama penggunaan sistem ini. Oleh karena itu, setiap risiko telah dianalisis dampaknya, serta disiapkan strategi mitigasinya agar sistem tetap dapat berjalan dengan optimal.
Yang pertama yaitu risiko penolakan akses lokasi. Nah, risiko pertama ini adalah penolakan akses lokasi oleh pengguna. Dampak dari risiko ini adalah data lokasi gerobak menjadi tidak lengkap atau mungkin tidak ada, sehingga proses monitoring lokasi tidak dapat berjalan optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, mitigasinya yang dilakukan adalah menyediakan fitur input lokasi secara manual. Jadi, in case GPS tidak aktif, kita bisa memasukkan lokasi secara manual, sehingga pengguna tetap dapat memasukkan lokasi walaupun akses GPS-nya tidak aktif. Yang kedua adalah risiko stok tidak valid. Risiko kedua adalah data stok yang tidak valid. Apabila stok yang tercatat tidak benar, maka laporan penjualan yang dihasilkan juga menjadi tidak akurat. Sebagai mitigasi, sistem menerapkan validasi stok secara ketat, serta memberikan notifikasi atau alert apabila stok mendekati habis atau mungkin terjadi ketidaksesuaian data. Yang berikutnya yaitu risiko data terhapus. Risiko selanjutnya adalah data terhapus ini yang dapat menyebabkan hilangnya riwayat penjualan. Untuk meminimalkan risiko, sistem menyediakan fitur backup data secara opsional agar data penting tetap aman dan dapat dipulihkan jika terjadi kesalahan atau sistem failure. Yang berikutnya yaitu risiko pengguna tidak memahami antarmukanya atau UI dari sisi web application. Risiko ini adalah yang dapat menyebabkan aplikasi tidak digunakan secara optimal atau malah mungkin tidak digunakan. Mitigasi yang dilakukan yaitu merancang antarmuka yang sederhana, intuitif, dan mudah dipahami oleh penjual kopi keliling. Yang berikutnya adalah risiko data penjualan tinggi. Risiko terakhir adalah meningkatnya jumlah data penjualan yang dapat menyebabkan proses analisis menjadi berat atau memperlambat sistem. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan optimalisasi algoritma dan pengelolaan data agar performa aplikasinya tetap stabil meskipun nanti jumlah datanya dalam peak hour atau dalam tinggi. Kita masuk slide berikutnya, yaitu metodologi manajemen proyek yang digunakan. Nah, metodologi proyek yang kami gunakan ini adalah waterfall. Itu yang pertama, pasti kita dari sisi requirement analysis dulu. Tahap pertama ini, kita mengidentifikasi atau kami, tim ini mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh penjual kopi keliling, seperti pencatatan penjualan yang masih manual, kesulitan memantau stok, serta tidak adanya sistem pemantauan lokasi yang mungkin bisa nge-track pendapatannya secara real-time. Berdasarkan analisis tersebut, ditentukan kebutuhan utama sistem, yaitu web application yang mampu melakukan tracking lokasi berbasis GPS, menyediakan dashboard penjualan harian, mingguan, dan bulanan, mendukung input transaksi otomatis ataupun manual, serta membantu analisis titik lokasi paling ramai untuk mengoptimalkan rute dan jam operasional. Hasil dari tahap ini adalah spesifikasi kebutuhan sistem yang menjadi dasar pengembangan selanjutnya aplikasi Ngopi Mobile ini. Yang berikutnya adalah sistem desain. Setelah kebutuhan tadi sudah ditetapkan, proyek dilanjutkan ke tahap perancangan sistem. Pada tahap ini, kami merancang arsitektur aplikasi web Ngopi Mobile, termasuk perancangan database, alur proses data penjualan, serta UI/UX-nya. Desain sistem dibuat dengan mempertimbangkan keterbatasan pengguna, yaitu penjual kopi keliling, sehingga antarmukanya dirancang sederhana dan mudah digunakan. Selain itu, pada tahap ini juga dirancang mekanisme mitigasi risiko yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu seperti penyediaan lokasi manual input, terus validasi stok agar data penjualan tetap akurat. Yang nomor 3 yaitu implementasi. Tahap berikutnya adalah implementasi, yaitu pengembangan aplikasi sesuai dengan desain yang telah dibuat dari awal. Pengembangan web application Ngopi Mobile menggunakan teknologi Laravel dengan database. Nantinya mungkin kami akan menggunakan MySQL atau PHP dari PHP MyAdmin. Pada tahap ini, fitur-fitur utama seperti pencatatan transaksi, pengelolaan stok, tracking lokasi, dan dashboard penjualan mulai diimplementasikan secara bertahap. Yang berikutnya itu adalah testing. Setelah sistem dikembangkan, dilakukanlah tahap pengujian untuk memastikan seluruh fitur tersebut berjalan sesuai kebutuhan. Pengujian dilakukan pada proses input transaksi, perhitungan penjualan, validasi stok, serta tampilan dashboard. Pengujian juga berguna untuk meminimalkan risiko kesalahan data, memastikan aplikasi mudah dipahami pengguna, serta menjaga performa sistem ketika data penjualan meningkat. Yang berikutnya yaitu tahap implementasi atau deployment. Di bagian sini, tahap selanjutnya adalah web application Ngopi Mobile dipasang pada server atau domain yang telah disiapkan.
Aplikasi kemudian siap digunakan oleh penjual kopi keliling untuk membantu operasional hariannya, mulai dari pencatatan hingga pemantauan lokasi dan pendapatannya. Yang terakhir yaitu pemeliharaan, yaitu di maintenance ini, tahap maintenance. Tahap terakhir dalam metode waterfall ini adalah pemeliharaan. Pada tahap ini dilakukan perawatan sistem, perbaikan bug, serta optimasi performa aplikasi. Pemeliharaan juga mencakup yang memungkinkan ke mitigasi risiko, seperti penyediaan fitur backup data untuk mencegah kehilangan data penjualan, serta peningkatan sistem analitik apabila volume data semakin besar. Jadi, untuk metodologi manajemen proyek yang kami gunakan adalah metode waterfall. Mungkin di berikutnya, slide berikutnya akan dijelaskan oleh tim kami, yaitu Faisal. Berikut adalah contoh dari mockup websitenya ya. Tampilan yang sekarang itu adalah tampilan untuk loginnya. Oke, next. Ini tampilan untuk dashboardnya, next. Ini untuk sistem CRUD user management. Oke, next. Nah, ini untuk CRUD buat produk yang akan dijualnya. Oke, next. Nah, ini order analitiknya. Oke, next. Nah, hasil dari order dari admin biasanya akan terlist di sini. Ini adalah history order-ordernya. Oke, next. Nah, untuk admin kalau misalnya ingin mendaftarkan produk yang akan dijualnya, nanti di sini akan memilih gitu, kayak misalnya Americano stoknya berapa gitu. Ntar akan didaftarkan di sini supaya di posnya ntar akan muncul. Oke, next. Nah, setelah didaftarkan, ntar akan muncul di sini yang sedang dijual sekarang gitu, dan stoknya juga sedang ada. Baik, mungkin saya akan mencoba demokan untuk aplikasinya. Izin share screen, Mas. Baik. Baik, apakah sudah terlihat? Ya, sudah, Mas. Baik, mungkin dari flow yang pertama itu saya akan masuk menjadi super admin terlebih dahulu ya. Nah, di sini super admin bisa melihat bisa melihat dashboardnya dan melihat kayak maksudnya admin-adminnya itu udah ngebuat pesanan berapa gitu. Nah, di sini adalah tempat untuk membuat adminnya atau orang yang ngejualnya lah. Misalnya di sini nambah namanya apa, akunnya apa. Nah, di sini akan ada role admin. Nah, di sini adalah untuk CRUD produknya, produk yang kayak Americano gitu, dan mungkin ntar di sini deskripsinya bisa ditulis kayak resepnya mungkin. Nah, lalu selanjutnya ada halaman analitiknya. Nah, untuk super admin dia bisa melihat keseluruhan dari analitik dari yang dari admin. Di sini juga ada filter supaya dapat dilihat, seperti misalnya kalau misalnya udah ada 3 admin, terus bisa melihat kayak misalnya admin 1 udah ngejual berapa dan admin kedua itu berapa. Bentar ngebukanya. Oh, udah. Nah, berikut adalah history ordernya. Nah, ini adalah order-order yang telah dibuat, dan berikut ini adalah detailnya. Nah, ini kan dari super admin. Nah, sekarang dari admin atau orang yang ngejualnya.
Nah, berbeda dari super admin, dashboard yang ditampilkan atau data-data yang ditampilkan itu hanya yang diperoleh sama orang tersebut saja. Jadi untuk admin-admin yang lain tidak akan terlihat. Nah, ini adalah point of sale. Jadi kalau misalnya ada pelanggan yang ingin memesan, ntar akan di sini. Misalnya seperti ini, payment. Ini ada capture location, jadi untuk mendapat pendataan untuk lokasi. Nah, ini kalau misalnya paymentnya sudah sukses, bisa di print mungkin kalau misalnya untuk pembelinya membutuhkan, ya bisa down. Nah, yang tadi sudah di order, akan masuk ke dalam history ordernya. Ini yang baru ini. Yang berikut adalah detailnya. Nah, kalau misalnya ingin ngejual yang lain, ntar bisa seperti cappuccino. Ntar dia akan nambah stoknya. Ntar nambahnya di sini. Nah, ntar di point of sale, kalau misalnya sudah didaftarkan di produk, akan muncul di point of sale. Seperti itu. Nah, data-data history order akan dibuat analitiknya. Nah, seperti tadi kan kalau misalnya super admin kan dapat melihat semuanya, semua data dari admin. Tapi kalau misalnya untuk admin, dia hanya bisa melihat datanya sendiri. Ada overview, peak hour untuk kayak di jam berapa itu ramainya. Nah, ini lokasinya ya ada di mana aja biasanya. Ini ada breakdown-nya, trennya apa, misalnya pada tanggal berapa, yang paling sering itu tuh apa. Seperti ini. Ada laporannya, laporan per mingguan. Nah, ini untuk pengembangan pada sekarang, mungkin nanti akan ada pengembangan selanjutnya. Baik, itu saja dari saya. Mungkin bisa ditutup oleh Mas Anton. Silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada rekan-rekan saya yang sudah mempresentasikan dengan cukup baik ya kan, dan juga cukup menggambarkan bagaimana development kita ini secara keseluruhannya, dan juga permasalahan-permasalahan yang diangkat ya dari baik pihak owner ataupun karyawannya, yang dimana itu juga kan ada karyawan yang gaptek, mungkin yang udah lanjut usia nggak ngerti untuk memasukkan GPS, ada juga yang udah bisa memasukkan GPS. Jadi ketika juga ada kendala di jalan untuk admin atau penjual, dia bisa terpantau oleh GPS dari sisi owner pun atau rekan-rekan sekitarnya. Nah, saya ucapkan juga terima kasih juga kepada Bapak Riyad yang telah membantu atau memberikan soal pada kelompok kita. Insyaallah dari development ini menjawab keresahan yang ada di lingkungan sekitar kita, yang dimana itu mungkin owner UMKM ingin bekerja sama, bisa menghubungi kita atau rekan-rekan kita yang ingin mensupport develop dari website yang telah kita kembangkan ya. Nah, di sini ada email kita ya, bisa melalui dengan Amirta dan juga saya atau Mas Darius atau Mas Faisal dan juga Mas Satya. Jika ada investor juga, kita siap berdiskusi untuk memaintain atau baik dari development kita ataupun development dari mereka, kita siaplah untuk menyambung atau ngopi bareng lah bahasanya gitu. Nah, juga apabila yang ingin menjadi lebih terukur atau efisien secara profesional, potensi ini cukup luas ya di pasaran, dan juga bisa kita coba kembangkan melalui Android ya.
Nah, biaya operasionalnya juga rendah. Nah, yuk untuk kawan-kawan atau investor, UMKM atau yang lainnya ingin membantu juga pengembangan fitur atau meningkatkan kualitas juga, baik itu development ya, bisa join kita ya, biar diskusi ya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sampai jumpa.